Halo, selamat datang. Pernah ngerasa kalau dunia reksadana itu rumit banget kayak labirin tanpa peta? Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita akan ubah kerumitan itu jadi sebuah petualangan seru. Yuk, kita mulai misi investasi Anda? Ya, investasi itu emang kayak sebuah game. Ada levelnya, ada strateginya. Nah, biar bisa menang, kita harus tahu dulu dong, kita ini pemain tipe apa. Siap belajar aturannya bareng-bareng? Oke, persis kayak di gym ya. Sebelum kita mulai misi, kita harus bikin karakter dulu dong. Nah, tabel ini ngebantu kamu buat kenalan sama diri sendiri. Kamu itu tipe investor yang gimana sih? Apakah kamu seorang kesatria konservatif yang main aman? Atau mungkin petualang moderat yang cari keseimbangan? Atau jangan-jangan kamu adalah pemburu harta karun agresif yang berani ambil risiko? Ini langkah pertama yang krusial banget loh buat nentuin perlengkapan investasi yang paling pas buat perjalananmu. Nah, buat kamu yang milih profil konservatif, misi kita dimulai dari jalur aman. Di sini, fokus utamanya adalah melindungi modal. Jadi, kita akan lihat reksadana yang cenderung stabil dan risikonya rendah. Oke, perhentian pertama kita, reksadana pasar uang. Anggap aja ini semacam safe zone atau base camp buat dana kamu. Tempatnya aman, gampang banget dicairin kapan aja, dan risikonya hampir nggak ada. Ini titik awal yang bagus banget buat siapapun yang baru mulai. Lanjut, kita punya reksadana pendapatan tetap. Bayangin deh, ini tuh kayak punya pohon yang rutin ngasih kamu buah, dalam bentuk bunga atau kupon. Tujuannya buat dapat pemasukan rutin. Tapi inget ya, sebagus apapun pohonnya, kadang masih bisa kena guncangan. Terutama kalau suku bunga acuan lagi naik turun. Nah, kita tutup jalur aman ini dengan reksadana saham pendapatan. Ini cara paling soft buat masuk ke dunia saham. Jadi, kita investasinya di perusahaan-perusahaan besar yang stabil dan rajin bagi-bagi dividen. Tujuannya, dapat pemasukan rutin plus ada bonus kalau harga sahamnya naik. Oke, sekarang kita udah pemanasan di jalur aman. Saatnya naik level. Yuk, kita intip jalur seimbang. Jalur ini cocok banget buat kamu yang pengen ada pertumbuhan, tapi juga tetap pengen ada rasa amannya. Di jalur ini, ada yang namanya reksadana nilai. Ini buat investor yang jiwanya kayak detektif. Misinya adalah mencari harta karun, yaitu saham perusahaan bagus yang harganya lagi didiskon sama pasar. Jadi kita beli murah, dengan harapan nilainya bakal naik drastis di masa depan. Strategi yang cerdas. Kalau yang ini, wah ini ibaratnya paket komplit. Namanya reksadana campuran. Jadi manajer investasinya udah otomatis ngeracik portofolio buat kamu. Isinya campuran antara saham buat ngejar pertumbuhan dan obligasi buat stabilitas. Praktis banget kan? Kayak udah punya tim ahli pribadi. Selanjutnya, kita punya reksadana pertumbuhan dan pendapatan. Nah, di sini porsi sahamnya dibikin lebih banyak, bisa sampai 90%. Tujuannya jelas, buat ngejar keuntungan modal yang lebih tinggi. Cocok buat kamu yang udah lebih siap sama naik turunnya pasar demi potensi imbal hasil yang lebih besar. Kalau reksadana indeks ini strateginya beda. Alih-alih berusaha ngalahin pasar, tujuan dia justru cuma mau meniru kinerja pasar. Misalnya, ngikutin pergerakan indeks kayak LQ45. Simple, biayanya rendah, dan terbukti sangat efektif buat jangka panjang. Nggak perlu pusing-pusing. Dan sekarang, buat para petualang sejati, kita masuk ke level paling menantang, jalur ahli. Di sini risikonya paling tinggi, tapi potensi keuntungannya juga paling besar. Siap? Kencangkan sabuk pengaman. Selamat datang di perhentian pertama jalur ahli reksadana pertumbuhan. Fokusnya cuma satu, bikin modal kamu tumbuh segede-gedenya. Kita berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang lagi ngebut pertumbuhannya. Mereka biasanya nggak bagi dividen karena semua keuntungannya dipakai lagi buat ekspansi. Kalau reksadana pertumbuhan aja udah ngebut nih. Nah, reksadana pertumbuhan agresif ini ibaratnya mobil F1. Kenceng banget pas pasar lagi bagus, tapi juga rentan banget kalau kondisi pasar lagi jelek. Ini benar-benar definisi high risk, high return. Jadi biar lebih jelas bedanya ya, reksadana pertumbuhan itu ibaratnya kita bertaruh pada atlet juara yang rekam jejaknya udah terbukti. Sementara reksadana pertumbuhan agresif, kita bertaruh pada atlet debutan atau bintang baru yang potensinya gede banget, tapi belum teruji. Paham kan bedanya? Hati-hati, ada tanda bahaya di depan. Ini namanya reksadana sektoral. Di sini kita menaruh semua telur dalam satu keranjang. Misalnya cuma di sektor teknologi aja atau perbankan aja. Kalau sektor itu lagi booming, untungnya bisa luar biasa.
Tapi kalau sektor itu anjlok, ruginya juga bisa dalam banget. Risikonya sangat terkonsentrasi. Dan petualangan terakhir kita adalah reksadana internasional. Ini membuka pintu ke peluang investasi di seluruh dunia. Keren kan? Tapi ada tantangan tambahan, risiko nilai tukar mata uang. Jadi selain risiko pasar saham di negara itu, kita juga harus waspada sama naik turunnya kurs. Nah, kita udah sama-sama menjelajahi seluruh peta investasi reksadana, dari jalur yang paling aman sampai yang paling menantang. Sekarang pertanyaannya kembali ke kamu, berdasarkan profil resikomu dan tujuanmu, jalur mana yang bakal kamu pilih untuk memulai misimu? Selamat berpetualang!